1 tahun diluncurkan program Lapor Mas Wapres jadi salah satu sarana utama masyarakat sampaikan keluhan. Polri peragakan konsep pelayanan unjuk rasa saat apel Kasatwil tahun 2025. Los Angeles Lakers tundukkan Clippers 135-118 dalam lanjutan NBA 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. 1 tahun sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Lapor Mas Wapres atau LMW menjadi salah satu sarana utama masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada pemerintah. Kanal aduan yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini memudahkan warga melapor dengan cepat. Selama setahun, Lapor Mas Wapres menerima 16.505 laporan dari berbagai daerah. Isu yang masuk beragam mulai dari pendidikan, sosial, lingkungan, hingga urusan pertanahan. Semua laporan diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti agar setiap keluhan mendapat solusi yang jelas. Peringatan 1 tahun LMW juga menjadi momen evaluasi. Wapres Gibran menegaskan bahwa LMW harus terus diperkuat agar semakin efektif dalam menjaring aspirasi dan membantu penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu kasus yang ditangani LMW adalah laporan dari Dinda Rosita, mahasiswi yang terpaksa berhenti kuliah 3 tahun karena tunggakan biaya pendidikan. Setelah melapor lewat WhatsApp, tim LMW meneruskan kasus tersebut ke pemerintah Kabupaten Blitar untuk dicek. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Dinda berhak mendapat bantuan. Basnas Kabupaten Blitar kemudian melunasi tunggakan kuliahnya langsung ke kampus, sehingga Dinda bisa kembali berkuliah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melantik pejabat struktural di Kementerian Haji dan Umroh. Pada kesempatan ini, Gus Irfan mengaku siap ikut bertanggung jawab jika terdapat anak buah yang melakukan pelanggaran. 4. Usai melantik jajaran pejabat struktural di Kementerian Haji dan Umroh di Masjid Al-Ikhlas lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu sore, Gus Irfan meminta jajarannya senantiasa menjaga nama baik keluarga dan institusi. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, niscaya tidak akan melakukan pelanggaran. Lebih lanjut, ia meminta kepada seluruh pegawai Kemenhaj untuk bekerja dengan baik melayani umat, sebab kementeriannya bekerja untuk dunia dan akhirat. Sudah pasti kita sudah bekerja sama sejak awal dengan KPK. Kita sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, juga kita berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Kita juga sudah mulai beberapa pembicaraan awal. Soal komitmen mengundurkan diri tadi seperti apa? Jika nanti teman-teman saya, tim kita yang kita bentuk dengan berbagai pertimbangan dan sudah kita bekali dengan berbagai arahan-arahan, jika nanti memang terbukti mereka memang bersalah seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang terkait dengan lelang syarikah, dan jika terbukti bahwa memang bersalah, tentu kami juga akan bertanggung jawab. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 830 aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan pelantikan ini merupakan komitmen pengabdian untuk memperkuat layanan sosial dan pendidikan melalui sekolah rakyat. Pelantikan 830 ASN di lingkungan Kementerian Sosial digelar secara hybrid dari kantor Kemensos, Jakarta. Sebanyak 20 orang hadir secara langsung, sementara ratusan lainnya mengikuti proses via Zoom dari berbagai daerah. Mereka yang dilantik terdiri dari 10 pejabat fungsional, diantaranya penyuluh sosial ahli pertama,
penyuluh sosial ahli muda, dan auditor ahli pertama, sedangkan 820 lainnya adalah guru ahli pertama sekolah rakyat tahap 1C. Menteri Sosial memimpin pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas, termasuk penandatanganan perjanjian kerja secara simbolis oleh 2 ASN. Dalam sambutannya, Mensos menegaskan pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan tekad untuk memperkuat pelayanan sosial dan pendidikan yang inklusif. Dalam era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional adalah tulang punggung kinerja kita. Disinilah letak kekuatan kita, yaitu kapasitas, kompetensi, dan pengabdian yang nyata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tentu bukan sekedar pengangkatan jabatan. Hari ini adalah peneguhan jalan panjang perjuangan pendidikan dan pemberdayaan. Sekolah rakyat hadir karena negara tidak rela ada anak yang tertinggal. Tidak rela ada masa depan yang gelap hanya karena orang tuanya miskin. Hingga November 2025, Kemensos telah membuka sekolah rakyat di 166 titik dan melantik lebih dari 1.000 guru PPPK untuk mendukung program tersebut. Dari Jakarta, Syana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia secara resmi membuka kegiatan magang nasional gelombang kedua yang pesertanya mencapai 62.000 orang. Kemenaker Republik Indonesia pun targetkan tahun ini peserta magang nasional hingga gelombang ketiga mencapai 100.000 orang. Kegiatan magang nasional gelombang kedua resmi dibuka di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Rabu siang. Hadir dalam pembukaan sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, hingga Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari. Tercatat ada 62.000 peserta magang yang diterima di berbagai perusahaan, lembaga, dan kementerian pada gelombang kedua ini. Sehingga jika digabungkan pada gelombang pertama, total peserta yang telah mengikuti program magang nasional mencapai 80.000 orang. Selanjutnya, pemerintah pun telah membuka pendaftaran magang nasional gelombang ketiga yang akan mulai berlangsung pada bulan Desember mendatang. Kita melaksanakan kick-off magang nasional lulusan perguruan tinggi batch kedua, dan pada batch kedua seperti yang disampaikan oleh PIC Program Magang Kemenaker Prof. Anwar Sanusi tadi, kita alhamdulillah sudah menetapkan lebih kurang 62.000 peserta magang batch kedua. Magang nasional merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi para lulusan baru dari berbagai kampus dan universitas. Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata, mengasah berbagai soft skill para peserta magang. Para peserta magang nasional juga akan mendapatkan berbagai manfaat selama menjalankan 6 bulan proses magang di berbagai perusahaan, lembaga, hingga kementerian. Di antaranya uang saku hingga perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Partai Gerindra menegaskan komitmen partainya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat di kantor DPP Partai Gerindra Ragunan, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono menegaskan partainya telah memegang teguh arahan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Prabowo Subianto untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai badan publik. Budi mengatakan Partai Gerindra telah meraih 8 penghargaan partai informatif sejak 2014. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para kader muda yang giat bertugas di PPID Gerindra setiap harinya.
Selain itu, Partai Gerindra juga berkomitmen akan terus memberikan informasi-informasi yang akurat dan mengedepankan semangat demokrasi, reformasi, juga keterbukaan. Atensi dan terus bimbingan dari Komisi Informasi Pusat terkait pentingnya keterbukaan dan akses terhadap informasi dari badan publik seperti partai politik. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka apel Kasatwil tahun 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Transformasi Polri yang profesional yang kami hormati, peserta apel Kasatwil dalam menyampaikan pendapat di muka. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabara Bahar Kapolri tersebut memperlihatkan secara utuh 5 tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat. Berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap. Dirsamapta Korsabara Bahar Kapolri Brigjen Pol Muhammad Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap nomor 1 tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Menurutnya, peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Standar diterapkan di seluruh satuan wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Polri memperagakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan 5 tingkat eskalasi. Saat unjuk rasa berlangsung tertib, massa patuh imbauan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar. Petugas menerapkan kehadiran polisi sebagai tindakan pencegahan serta imbauan lisan. Sementara jika unjuk rasa berlangsung rusuh, massa melakukan kekerasan, perusakan, serangan fisik, dan penutupan jalan secara masif. Petugas menerapkan penggunaan senjata tumpul, gas air mata, atau alat non-mematikan sesuai standar. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 1, 2, 3. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Korlantas Polri untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kakor Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut seluruh aspek pengamanan lalu lintas telah dipetakan. Tele kami baru sedikit, Pak. Di seluruh Indonesia 10 capcar saya intervensi dan dari 1 juta sampai 8. Kakor Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengatakan telah menyusun langkah-langkah strategis secara komprehensif dalam menyambut kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Natal 2025. Perihal tersebut ia sampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Irjen Pol Agus menyebut seluruh aspek pengamanan lalu lintas telah dipetakan, mulai dari prediksi arus kendaraan, titik-titik rawan kemacetan, hingga potensi gangguan baik di jalan tol, jalur arteri, penyeberangan pelabuhan, kawasan wisata, hingga tempat ibadah. Irjen Pol Agus menegaskan Kamsel Tipkar Lantas akan menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan keselamatan para pemudik. Selain itu, Polri juga telah melakukan survei, koordinasi, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mematangkan strategi ke depan. Operasi Nataru ini di samping cara bertindak di masing-masing lokasi, kami juga menggunakan teknologi untuk bisa mengantisipasi bangkitan arus baik di arteri di jalan tol. Intinya bahwa Komisi 3
memanggil kami bagaimana kesiapan Korlantas Polri dalam rangka operasi Natal dan Tahun Baru, dan sudah kami paparkan beberapa catatan termasuk juga apresiasi, masukan tentunya nanti akan kami kaji agar supaya pelaksanaan nanti berjalan dengan aman, selamat tertib. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kendaraan barang yang ditabrak dari belakang. Beralih ke kabar lain, 2 pencuri nekat beraksi di siang bolong masuk ke rumah kosong milik warga di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku nyaris babak belur dihajar massa usai aksinya diketahui warga. Lantaran ulahnya melakukan aksi pencurian, 2 pencuri yang merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya nyaris babak belur setelah diamankan warga saat melakukan aksi pencurian di rumah kosong milik korban Yunus pada Rabu sore 26 Oktober. Kedua pelaku diketahui bernama Anton dan Emrio Maulana yang tak lain merupakan tetangga korban. Keduanya mengakui sudah mencuri 2 kali di rumah korban dan hasil curian dijual ke Pasar Cinde, Palembang. Kadit Pamapta SPKT Polrestabes Palembang, Ibda Hendra mengaku sudah mengamankan 2 pelaku dengan sejumlah alat bukti berupa grendel pintu yang dirusak dan tang yang digunakan pelaku untuk membobol rumah. Hari ini ada kejadian apa? Tadi ada laporan dari masyarakat bahwa ada rumahnya yang dimasuki oleh pencuri Ya. Untuk ininya barang bukti yang diamankan berupa apa aja itu? Tadi barang bukti yang kita amankan 2 gembok rumah sama 1 buah tang. Pelakunya berjumlah berapa? 2 orang sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Aksi pencurian ini sudah terjadi 2 kali. Selain perabotan rumah yang dicuri pelaku, juga mencuri sejumlah barang antik berupa gerabah dan keramik koleksi milik orang tua korban. Yang awal pertama kali hilang, lumayan sih, sampai guci-guci, terus gelas-gelas keramik punya mama ya. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya orang ambil. Total kerugian berapa kalau kita hitung? Kira-kira kalau yang ngomongan TV itu tidak ada pulau lah, itu kan yang barang-barang antik itu yang mungkin yang agak nilai itu. Berapa kira-kira totalnya? Untuk total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dan kerusakan material lainnya seperti pintu dan jendela yang dirusak kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yuda Handoko, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, sebuah aksi pemalakan di Jalan Raya Bekasi, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur viral setelah direkam seorang pengendara mobil lain. Pada rekaman tersebut, pelaku sempat memukul sang sopir. Viral sebuah aksi pemalakan di Jalan Raya Bekasi, Cakung terekam oleh seorang pengendara mobil yang hendak melajukan kendaraannya dari arah Pulau Gadung menuju Cakung. Sang pengendara yang merekam aksi tersebut merasa kesal lantaran sang sopir terlihat diintimidasi oleh pelaku. Terlihat dari video pelaku menaiki truk lalu melayangkan tangannya dan memaksa untuk diberikan uang. Menurut keterangan supir truk yang sering melintas Jalan Raya Bekasi merasa resah dengan adanya pemalakan. Bang, gimana bang tanggapannya bang tentang video viral yang malak-malak supir truk itu bang? Kalau bisa mah diatasi lah ya kan di sini juga nggak jauh lah dari pos-pos polisi ya kan. Ya. Terus untuk supir ya nggak usah dikasih lah. Kalau bisa mah kalau ada orang-orang kayak gitu tutup aja kacanya. Tapi abang pernah gak kejadian kayak gitu bang? Kalau kayak gitu ya kayak hal biasa lah. Apalagi kalau daerah Priuk ya, Soro ya, jauh-jauh Tengkareng ya kan. Ada aja. Tak hanya itu, ia juga berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Los Angeles Lakers taklukkan Los Angeles Clippers 135-118 dalam lanjutan NBA. Lakers tampil efektif sejak awal laga dengan Luka Doncic kembali menjadi sorotan setelah menyumbangkan 13 assist dan 9 rebound.
Los Angeles Lakers kembali menunjukkan dominasi mereka dengan meraih kemenangan kelima secara beruntun setelah menundukkan Los Angeles Clippers 135-118 dalam lanjutan NBA Rabu 26 November 2025. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang tren positif, tetapi juga memastikan posisi teratas grup di kompetisi NBA Cup. Lakers tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Luka Doncic menjadi aktor utama lewat performa luar biasa dengan torehan 43 poin, 13 assist, dan 9 rebound. Ia bahkan mencatat 32 poin hanya dalam babak pertama, menunjukkan agresivitas tinggi yang langsung mengunci ritme permainan. Performa gemilang Doncic diikuti LeBron James yang menambah 25 poin menjadi mesin stabil yang menjaga intensitas Lakers di kedua sisi lapangan. Austin Reeves juga tampil eksplosif dengan 31 poin dan 9 rebound, memastikan Lakers mencatat 11 kemenangan dari 13 laga terakhir. Konsistensi serangan mereka terlihat dari cara Lakers menjaga margin skor sepanjang kuarter ketiga, membuat Clippers terus berada di bawah tekanan. Di kubu lawan, Clippers berupaya keras memberikan perlawanan. James Harden tampil solid melalui 29 poin dan 9 assist, sementara Kawhi Leonard yang baru kembali dari masa pemulihan cedera menyumbang 19 poin pada laga keduanya. Pertandingan sempat memanas pada sisa 3 menit 33 detik di kuarter keempat. Insiden terjadi ketika Chris Dunn dikeluarkan dari pertandingan setelah menjatuhkan Doncic dengan pukulan ke bagian punggung. Aksi tersebut memicu adu dorong antar pemain kedua tim, membuat atmosfer Staples Center semakin tegang sebelum akhirnya situasi kembali terkendali. Ledakan ini membuat Lakers cepat unggul jauh, dan Clippers tak pernah benar-benar mampu memangkas selisih skor. Keunggulan stabil hingga akhir pertandingan membuat Lakers menutup laga tanpa tekanan berarti. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.